Dan untuk membahas terkait dengan persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, kita akan membahasnya dengan narasumber, di antaranya juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak dan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Namun untuk Mas Daniel Anzar, ternyata baru saja kami menerima informasi tidak dapat bergabung pada sore hari ini, tapi kita akan tetap lanjutkan dialog bersama dengan Mas Adi Pray. Selamat sore, Mas Adi Pray. Jika kita melihat terkait dengan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada esok pagi, Anda melihat sepenting apa sebenarnya persiapan untuk salah satunya gladi bersih dihadiri langsung oleh Presiden ataupun Wakil Presiden terpilih? Karena kan hari ini kita lihat yang hadir baru Wakil Presiden saja dan tadi untuk Pak Presidennya diwakilkan oleh sang putra. Ya, saya kira cukup penting untuk memastikan segala sesuatu yang terkait dengan pelantikan itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan schedule, sehingga proses pelantikan besok itu berlangsung dengan hikmat ya. Karena apapun kalau kita mau jujur, besok itu adalah hari yang cukup sakral, momen 5 tahunan, yaitu proses suksesi pergantian presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjadi pemimpin di 5 tahun yang akan datang. Jadi wajar kalau kemudian persiapannya itu cukup serius, berlapis-lapis dan melibatkan semua pihak. Bahkan ada gladi resik sehingga tidak ada kesalahan sekecil apapun untuk bisa memastikan bahwa besok ya acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa disaksikan semua orang, berjalan dengan lancar dan kemudian semuanya happy ending. Kan begitu Mbak sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat ya dari pemberitaan media, ini kan pengamanannya juga cukup berlapis. Tidak semua orang bisa datang, bisa menyaksikan secara langsung momen yang cukup spesial besok. Ini kan memastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pelantikan itu akan dijamin bahwa itu semuanya berjalan dengan kondusif, berjalan dengan aman, tanpa hambatan-hambatan teknis. Sekalipun hambatan teknis itu apapun bisa dihilangkan sedemikian rupa. Jadi ini yang sepertinya menjelaskan kenapa persiapan-persiapan terkait dengan pelantikan setiap 5 tahun itu selalu kita saksikan ya cukup maksimal, cukup total dan melibatkan berbagai kalangan. Bahkan kalau kita mau jujur, termasuk misalnya soal siapa yang harus hadir, apakah itu mantan presiden, mantan wakil presiden, itu dipastikan untuk memastikan iring-iringan termasuk tempat duduk yang saya kira akan sudah dipastikan dalam posisi-posisi yang di mana pelantikannya itu kemudian akan berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tata aturan, karena besok itu pelantikan presiden juga dihadiri oleh semua anggota DPR dan DPD yang saya kira secara protokoler memang sudah ada aturan-aturannya cukup baku dan pasti. Saya kira di situ Mbak konteksnya. Baik. Kemudian kita tahu bersama ya Mas Adi, jelang pelantikan ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sepertinya memang sangat sibuk untuk menyiapkan kabinet pemerintahan yang akan membantunya nanti. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Kamis. Dan yang paling menarik sebenarnya yang jadi pembicaraan di ruang publik juga terkait dengan rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri yang katanya harusnya terrealisasi sebelum pelantikan. Tapi nyatanya tadi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan fix batal. Apa yang bisa Anda lihat terkait dengan dinamika yang cukup intens terkait dengan rencana pertemuan kedua tokoh ini? Ya saya kira pertama ya ini untuk memastikan kenapa beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar soal kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Tentu dalam konteks Prabowo ingin memastikan bahwa semua orang di negara ini gitu ya, terutama elit-elit kunci, terutama mantan-mantan presiden, terutama ketua-ketua partai, apapun pilihan politiknya itu bisa dipastikan bisa seiring sejalan. Karena bagi Prabowo sepertinya memang ada kecenderungan bahwa sebelum pelantikan elit-elit di negara ini memang sudah harus saling bertemu, saling bertatap muka. Ini untuk memberikan satu pesan. Sudah terjadi rekonsiliasi politik secara nasional. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan dengan Megawati itu paling banyak ditunggu. Bagi saya bukan hanya soal kepentingan koalisi politiknya, tapi secara simbolik kalau saya mencatat secara detail, hanya dengan Megawati sebenarnya Prabowo itu belum pernah bertemu ya. Sementara elit-elit partai yang lain yang kalah pemilu seperti Surya Paloh, kemudian Presiden PKS, termasuk juga misalnya Muhaimin Iskandar, itu kan sering melakukan silaturahmi politik yang saya kira itu juga bisa menjelaskan betapa guyupnya pemimpin negara ini. Tapi dengan Megawati ternyata sampai hari ini pertemuan itu tidak bisa direalisasikan.
Baik, dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Mas Adi Pray, ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat sore Bang Daniel. Baru saja tadi kita mendengarkan bersama-sama pandangan dari Mas Adi Pray ya terkait dengan rencana pertemuan Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati yang fix batal ya kalau katanya Mas Ahmad Muzani. Nah, mungkin ada informasi yang bisa dibagikan terkait dengan mengapa rencana yang paling ditunggu-tunggu oleh publik ini baru dikatakan batal. Tadi udah dijawab oleh perwakilan Gerindra, Mas Adi. Maju-maju Mas Adi itu mirip Gerindra. Ya, pertama Mbak, pembicaraan dan pertemuan antar Pak Prabowo dan Ibu Megawati sementara ini batal. Mungkin menunggu waktu karena pembicaraan awal ada hambatan apa yang jelas nanti akan disampaikan oleh Pak Prabowo, akan disampaikan juga oleh pihak PDI Perjuangan, tapi yang jelas Pak Prabowo selalu ingin membuka pintu silaturahim, selalu ingin membuka pintu komunikasi, itu yang pertama. Kemudian kedua, fokus Pak Prabowo adalah momentum pengambilan sumpah besok hari, karena ini adalah momentum penting, tadi disebutkan Mas Adi, sebagai momentum yang sakral, yang menjadi one step, langkah pertama untuk memulai kepemimpinan Pak Prabowo di 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo mempersiapkan dan fokus tentu terkait dengan persiapan ini. Apalagi memang sejak awal Pak Prabowo sudah menyusun kabinet lebih awal supaya kemudian ketika selesai pengukuhan beliau sebagai presiden, beliau bisa tancap gas, bisa mengumumkan kabinetnya, kemudian melantik kabinetnya, sehingga bisa kemudian sesegera mungkin itu bekerja. Apalagi banyak kementerian, banyak badan yang kemudian dipisah atau dipecah. Jadi sehingga butuh akselerasi. Kemudian kedua, pelantikan besok itu menjadi sangat istimewa. Selain sakral tadi, dia istimewa. Kenapa? Karena kali ini dalam sejarah kita tentu pelantikan Presiden Republik Indonesia itu dihadiri banyak sekali perwakilan kepala negara, kepala negaranya langsung atau kepala pemerintahannya langsung, presiden atau wakil presidennya atau perdana menteri atau wakil perdana menterinya langsung hadir. Baik. Lebih dari 30 sampai dengan 35 hari ini adalah momentum menunjukkan bahwasannya ada jalan baru, posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo di tengah dunia internasional, dan ini tentu positif sekali. Apalagi seperti disampaikan Pak Prabowo berulang kali, geopolitik dan geostrategis kita tidak baik-baik saja. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan jalan baru, politik luar negeri dan politik dalam negeri yang merangkul, yang kolaboratif. Baik. Mungkin Bang Daniel singkat saja terkait dengan agenda pada hari ini, adakah persiapan khusus sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto jelang pelantikan besok? Karena tadi kan untuk gladi bersih diwakilkan oleh putranya. Seperti apa? Pak Prabowo itu punya kebiasaan, saya buka rahasia, punya kebiasaan kalau hari-hari sakral atau waktu yang penting besok hari, biasanya beliau tuh memanfaatkannya untuk mempersiapkan diri di kediaman. Sehingga yang lain dipersiapkan dan dicek secara detail oleh tim, termasuk Mas Didit tadi, sedangkan Pak Prabowo sendiri tentu fokus untuk hal-hal yang lain lagi di kediaman. Baik, kita akan nantikan seperti apa jalannya pelantikan pada esok pagi. Terima kasih untuk Mas Adi dan juga Bang Daniel telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat selalu.